Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ya sekian lama tidak bertemu sama ibu. Sekarang kita mulai, namun pertemuannya itu juga kita itu melalui daring ya, tidak tatap muka langsung seperti tahun-tahun kemarin. Kalau sekarang itu ibu cuma bisa menyampaikan dari sini, dan anak-anakku sekalian kan sudah punya ini Bulughul Maram ya, dibuka. Nah, dilanjutkan kemarin itu kan waktu kelas 1 babul adab, kemudian babul birri wasilah. Nah, sekarang untuk di kelas 2 kita ke babul juhdi wal waro ya. Bab juhud dan waro gitu. Sudah siap. Nah, seperti biasa ibu kan sudah suruh dulu juga untuk di kelas 2 sama kalian itu mencatat di buku tulis, yaitu hadis yang dari Bulughul Maram tadi. Sekarang bab juhud dan waro, langsung saja ya ibu bacakan dan ibu akan artikan. Silahkan kalian mengikuti untuk artinya. Babu zuhdi, bab juhud, wal waroi dan waro ya. Bab zuhdi, bab juhud, wal waroi dan waro. Juhud ialah definisi juhud. Apa yang dimaksud dengan juhud? Juhud adalah perbuatan yang mana mendahulukan untuk urusan akhirat, juhud itu, dan menyampingkan urusan dunia. Jadi lebih mementingkan urusan akhirat. Seperti apa? Seperti beribadah, bersedekah, pokoknya mah sesuatu pun mementingkan ke akhirat dulu, ke dunia tidak terlalu dipentingkan, itu adalah juhud. Kemudian wal waro dan waro. Kalau waro adalah kehati-hatian, itu ya definisinya, itu artinya itu wal waro, kehati-hatian dalam melangkah. Jadi kehati-hatian dalam menggunakan sesuatu, kehati-hatian dalam memakan sesuatu. Nah itu sebab kita itu hidup itu harus berhati-hati. Kalau tidak hati-hati nanti bisa takut nanti jatuhnya ke hal yang haram. Nah itu ya. Nah di sini ada hadis yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwan nu'manu bi isba'ihi ila udunai innal halala bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami qarra'i yar'a haulal hima yushiku ay yaqa'a fi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasad kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya al qalbu muttafaqun alaih ya. Mari kita artikan. Anin Nu'mani, hadis diterima dari Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir, Nu'man putra Bashir. Radhiya, semoga meridhoi Allah anhuma kepada Nu'man bin Bashir. Qala, Nu'man bin Bashir berkata, Sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, wa ahwa, sedangkan
wa ahwa sedangkan nu'manu nu'man ya, wa ahwa sedangkan menutup nu'manu nu'man bi isba'ihi dengan kedua telinganya, bi isba'ihi dengan kedua jarinya ya ibu maaf, bi isba'ihi dengan kedua jarinya, ila udunaihi ke kedua telinganya. Jadi di sini nah itu sedang Nabi bersabda, si Nu'man itu menutup kedua telinganya. Inna sesungguhnya halala hal halal itu, inna sesungguhnya halala halal itu bayyinun jelas, wal haramu dan yang haram itu bayyinun jelas gitu ya. Wa bainahuma dan di antara yang halal dan yang haram itu mushtabihatun ada yang subhat atau yang samar-samar ya. Wa bainahuma dan di antara keduanya itu, di antara halal dan haram itu mushtabihatun ada hal yang subhat. La ya'lamuhunna mereka tidak mengetahuinya, la ya'lamuhunna mereka tidak mengetahuinya, kasirun kebanyakan, minan nasi dari manusia. Famanittaqo maka barang siapa yang berhati-hati atau yang menjauhkan diri ya, famanittaqo maka barang siapa yang menjauhkan diri, syubuhati dari hal subhat, syubuhati dari hal subhat, faqad istabro'a faqad maka sungguh, faqad maka sungguh istabro'a telah membersihkan atau mensucikan, lidinihi bagi agamanya, lidinihi bagi agamanya, wa irdihi dan kehormatannya, wa irdihi dan kehormatannya ya. Waman dan barang siapa waqa'a yang jatuh bisyubuhati ke dalam hal subhat, bisyubuhati ke dalam hal subhat, waqa'a maka dia telah jatuh fil harami ke dalam hal haram, waqa'a maka dia jatuh fil harami ke dalam hal haram ya. Karroi seperti pengembala, karroi seperti pengembala, yar'a dia mengembala, yar'a dia mengembala, haula sekitar, haula sekitar, hima batasan, hima batasan. Yusiku tidak akan lama lagi, yusiku tidak akan lama lagi, an akan yaqa'a masuk atau jatuh, fihi pada batasan itu, an akan yaqa'a masuk atau melewati, fihi batasan itu. Ala ingatlah, wa inna dan sesungguhnya, wa inna dan sesungguhnya, likulli bagi setiap, likulli bagi setiap, malikin sesuatu yang dimiliki, malikin sesuatu yang dimiliki, hima ada batasannya, hima ada batasannya. Ala ingatlah, wa inna dan sesungguhnya, hima batasan, Allahi Allah, maharimuhu adalah larangannya. Ala ingatlah, wa inna dan sesungguhnya, fil jasadi pada jasad itu, mudgotan ada segumpal darah, ida apabila solahat beres,
segumpal darah itu solaha maka akan beres pula jasadu jasadnya, kulluhu semuanya. Wa idza dan apabila fasadat rusak, ya rusak gumpalan darah itu, fasada maka akan rusak pula jasadu jasadnya, kulluhu semuanya. Ala ingatlah, wahia yaitu gumpalan darah itu, al-qalbu adalah hati, ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Gitu ya. Itu ya anak-anakku sekalian, kita menginjak ke bab baru di kelas 2 ini, yaitu bab juhud dan waro. Yang mana ibu tadi katakan kalau juhud itu kita itu mementingkan urusan akhirat dan mengenyampingkan urusan dunia. Bukan berarti tidak membutuhkan urusan dunia, cuma mendahulukan urusan akhirat dulu seperti ibadah dan yang lainnya. Kemudian kalau waro mah kehati-hatian dalam mengarungi hidup ini. Jadi harus berhati-hati gitu ya. Jangan asal makan, jangan asal ambil. Nah, kita itu harus berhati-hati, itu waro, sifat waro bagus ya. Nah, di hadis yang pertama di sini itu menjelaskan ini kan demi kehati-hatian kita dalam kehidupan. Jadi sesungguhnya yang halal itu sudah jelas kan di dalam Al-Qur'an itu al-halalu bayyinun, jelas. Al-haramu yang haram juga bayyinun, jelas. Ada kan di dalam Al-Qur'an itu selain yang haram berarti semuanya halal. Nah itu. Jadi kalau yang halal itu banyak dirinci, tidak mungkin cukup kita untuk merincinya. Jadi yang jelas Bang, untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kita ketahui dulu yang haramnya. Selain yang haram, maka itu adalah halal ya. Dan di dalam antara halal dan haram itu ada suatu hal, yaitu mustabihat, ada yang samar, apakah halal, apakah haram. Nah, sebaiknya hal yang subhat itu kita tinggalkan ya anak-anak. Contohnya gimana Bu yang subhat itu? Nah, seperti gini, kita menemukan uang kan di jalan, menemukan uang misalkan 1 juta. Itu kan itu teh nggak jelas apakah halal, apakah haram itu uang yang kita ketemukan teh. Nah, baiknya bagaimana? Nah, itu karena subhat, itu uang teh bukan uang kita, kemudian istilahnya dikasihkan ke orang lain juga belum tentu uang mereka. Maka lebih baik kita ambil saja uang itu, kemudian kita kasihkan ke mana? Ke masjid, atau diinfakkan. Nah, itu kalau misalkan nanti ada yang mencari, kita kasih berapa, ada yang kehilangan, kita kasihkan saja kalau benar-benar dia itu betul kehilangan uang itu. Tapi emang susah sekali ya kalau masalah uang. Nah, sebaiknya kita amankan dulu, kemudian simpan atau diinfakkan atau ke masjid atau ke madrasah. Jangan kita pakai, sebab itu adalah masuknya subhat, sebab bukan milik kita, gitu ya. Nah, itu yang subhat. Jadi di antara yang halal dan haram pasti ada yang subhat. Kemudian misalkan kita di jalan menemukan ada kresek buah jatuh. Kresek buah jatuh gimana kalau nggak diambil? Sayang, diambil tapi kan bukan milik kita. Nah, kita ambil saja, kita kasihkan ke fakir miskin, kita kasihkan ke anak yatim. Nah itu, jangan kita makan. Nah ya, sebab subhat itu belum tentu halal haramnya. Itu ya. Jadi itu hal yang subhat seperti yang itu. Jadi barang-barang atau hal-hal yang ragu itu. Sebaiknya dari hal-hal yang ragu itu kita sebaiknya menjauh gitu ya. Nah, di sini tuh pamanita kok barang siapa yang menjauhkan diri dari subhat, dari barang subhat, faqadis tabro'a, maka dia telah mensucikan atau telah membersihkan dini agamanya, wa irdihi dan kehormatannya dan harga dirinya. Jadi sudah terjamin itu. Kalau kita tidak memakan barang subhat, maka lebih baik barang subhat ditinggalkan. Itu ya anak-anak. Kemudian waman waqa'a bis subhati, dan barang siapa yang kita jatuh ke dalam hal subhat, nah waqa'a fil harami, takut-takutnya nanti masuk ke dalam hal haram. Seperti kita menemukan buah, nah itu kita makan, kan kita tahu ini kita mau istilahnya ke siapa buah yang ditemukan. Nah itu ya, sebaiknya kita tinggalkan itu ya, lebih baik kita kasihlah ke fakir miskin. Nah itu ya.
Kalau kita makan kan takutnya tuh haram. Kalau kita tahu ini buah si anu, kita minta izin dulu, Pak ini buahnya tadi jatuh dari motor, aku makan boleh ya? Nah kalau dipersilahkan tinggal kita makan, berarti jadi halal. Tapi kalau kita menemukan barang di jalan, mau ke siapa kita tanyakan barangnya ya? Nah itu. Terus karoi, nah seperti pengembala, yar'a dia itu mengembala haulal hima, dekat batasan, dekat kita watas. Nah yusiku tidak lama lagi eta si domba teh bakal makan tanaman orang lain. Sok we coba sama kalian dihitungkan, kita lagi ngembala domba. Di sini ada batasan, ada pagar. Pan si takal orang lain teh kadang ke kita. Nah itunya si domba teh pasti kan bakal ngamakan batasan, kita makan buah-buahan atau tanaman yang ada milik orang lain. Makanya kalau kita mengembala kambing, kita jauhi dari batasan orang lain gitu ya, agar terpelihara. Kemudian ala ingatlah wa inna likulli malikin hima. Kita itu harus ingat, jadi setiap apa yang dimiliki kita itu pasti ada batasannya, ada. Contoh kita punya buku, nah batasan kita punya buku ini kita ini buku kita. Nah kalau buku orang lain itu bukan milik kita, berarti punya kita mah ini nih batasannya. Kemudian misalkan kita punya rumah, kan ada ini rumah, misalkan nih batasannya rumah. Nah kalau lewat dari sini, ini kan jadi bukan rumah kita, ini batasan rumah kita, ini mah rumah tetangga. Misalkan yang kesininya ini rumah tetangga itu. Jangan kita sama mengambil hak orang lain. Pajukeun nih imah teh merada gede kabelah dia. Nah itu berarti mengambil batasan orang lain. Jadi setiap yang kita miliki, setiap yang dimiliki itu pasti ada batasannya. Nah itu seperti kita punya buku, punya nih buku baru, punya buku satu. Kalau punya dua berarti yang satu lagi orang milik orang lain. Kemudian batasan kita misalkan punya pulpen kita dua, nah dua. Kalau ada tiga berarti yang satunya milik orang lain. Nah itu jadi harus selalu ingat, harus berhati-hati. Maka di sini juga kan bab juhud dan waro. Jadi berhati-hati dalam ya memiliki batasan-batasan kita dengan batasan orang lain, jangan disamakan. Kemudian di sini wa inna himallahi, dan sesungguhnya himallahi batasan Allah itu maharimuhu adalah larangannya. Nah itu batasan Allah itu luas, silahkan, tapi yang dilarang oleh Allah kita jangan melanggarnya ya. Jadi dilarangkan apa yang dilarang oleh Allah? Berjudi, makan barang haram, memakan daging yang disembelih bukan karena Allah, misalkan anu nyembelih buat syukuran-syukuran buat karuat rumah, nah itu kan tidak boleh kita makan. Kemudian berjudi, nah itu ada sudah tertera dalam Al-Quran yang haram itu. Selain itu boleh kita makan, boleh kita gunakan. Nah sesungguhnya batasan Allah itu adalah larangannya. Terus Allah ingatlah wa inna fil jasadi, sesungguhnya di dalam jasad kita itu nih mudghotun, ada sebuah mudgoh, nah itu ada gumpalan. Nah itu idza sholahat, apabila beres mudgohnya itu sholahal jasadu kullu, maka akan beres pula badannya. Nah itu wa idza fasadat, dan apabila rusak si kolbunnya itu, si gumpalan darahnya itu, maka fasadal jasad, maka akan rusak pula jasadnya itu ya. Ala ingatlah wahya, yaitu gumpalan itu al-qalbu adalah hati. Nah itu ya apa? Nah itu seperti coba kita rasakan, kalau hati kita sedang senang bagaimana? Badan kita gitu kan akan enak ya, enak, senang, cerah, ceria, semangat. Nah itu segala rupa dah hatinya senang, lagi senang. Tapi coba kalau hatinya lagi nggak mood, lagi bad mood, lagi kesal, nah gimana? Kan kita tidak semangat, tidak gairah, serba males. Nah itu ke sekolah nggak mau, ngerjain tugas nggak mau, dan lagi ini kesal kenapa? Misalnya kesal pengen sesuatu nggak dibeliin sama orang tua, kan jadi kesal. Nah itu jadi hati itu berpengaruh ke dalam badan kita, ke dalam ya diri kita. Kalau hati kita sehat, maka akan sehat pula badan kita. Kalau hati kita rusak, maka akan rusak pula badan kita itu ya. Nah itu muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Nah itu rupanya sekian ya untuk materi kali ini, yaitu tentang bab juhud dan waro.
Ada tugas buat kalian, itu ya seperti biasa kalian mencatat di hadis yang keduanya, ketiga, keempat, dan seterusnya mencatat. Nanti di pertemuan berikutnya tinggal ibu mengartikan dan menerangkan. Dan tak lupa itu dihafal ya, kan biasa suka dihafal. Nah itu dihafal dulu, misalkan setengahnya dulu. Yang hadis ini kan kebetulan panjang, hadis yang dari Numan. Kalian boleh menghafalnya sampai waman waqa'a fis subuhati waqa'a fil harami. Nah sampai sana dulu ya. Nanti minggu depannya ditalar dari karoi sampai muttafaqun alaih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Rupanya sekian perjumpaan dengan ibu. Semoga kalian sehat selalu. Marilah kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.